Shalom. Bu Dwi jangan turun dulu. Bu Dwi mana Bu Dwi? Iya. Oh, ada. Yang lain boleh turun. Terima kasih ya untuk segenap jemaat yang memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Ya, di warta gereja di situ next 2 kali. Ya, tolong di next 2 kali. Lagi next. Ya, ini dia. Bapak Ibu dan Saudara, 1 bulan ini banyak sekali pasien stroke. Dan sebenarnya untuk mendiagnosa stroke itu kita cuma butuh skor 1 lembar ini sehingga kita bisa mencegah. Ya, karena stroke sampai hari ini adalah penyakit penyebab kematian ketiga di dunia setelah penyakit jantung dan kanker. Ya, oleh karena itu Bu Dwi akan kita jadikan bukan peraga ya, mari Bu Dwi. Ada mic-nya bisa dipakai 1 ya. Sangat mudah sekali untuk mendiagnosa stroke ini, sangat mudah sekali ya. Yang pertama saya akan tanya Bu Dwi tekanan darahnya. Tekanan darahnya berapa? 100/80. Oke, sip. Jadi ini ada namanya stroke risk score atau skor untuk resiko stroke. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 item. Ya. Puji Tuhan, Bu Dwi kita satu-satu ya, ada resiko tinggi, resiko waspada, dan resiko rendah. Bu Dwi ini yang pertama tadi tekanan darah adalah 100/80, berarti masuk resiko rendah. Ini saya ngajarin ya, itu slide-nya sudah ada di laptop di teman-teman IT. Yang kedua atrial fibrilasi. Nah ini atrial fibrilasi itu adalah denyut jantung yang tidak normal. Normalnya deg, 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 deg gitu ya. Kita akan lihat Bu Dwi. Jangan-jangan dia teratap-teratap karena lihat saya yang ganteng sudah lama gak kesini ya. Betul. Iya coba saya lihat. Normal nadi manusia itu adalah 60 sampai 100. 60 sampai 100. Saya akan ini ada kita 3 jari, taruh aja di arteri radialis ini ya namanya. Kita akan lihat di sini, saya akan takut ya. Takut, ya. Nih dia. Dek, 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 dek. Ya, ini adalah nadi normal. Dek, 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 dek. Gampang dipegang aja di dekat ini ada jempol. Nah, di sini celah-celahnya ini kita 3 jari. Kalau 1 jari kadang nadinya nggak ketemu. Kalau 3 jari ketemu. Atrial fibrilasi adalah denyut jantung yang tidak teratur. Gitu ya, deredek ya. Bu Dwi kita sudah lama nggak ketemu tapi tetap deredek ya. Enggak, normal ini antara 70-74 ya. Kalau atrial fibrilasi ada respon lambat, ada respon normal dan ada respon cepat. Tapi yang jelas dia tidak teratur. Dek 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 gitu ya. Itu atrial fibrilasi. Bu Dwi denyut jantung teratur, puji Tuhan. Amin. Bu Dwi merokok ya dulu? Enggak ya. Oke, aman terkendali. Ada yang merokok di sini aman pasti ya. Kalau ada yang merokok dalam gereja tak doakan lurus jalannya lebar kuburannya ya. Nggak mungkin ada di dalam gereja ya. Oke. Bu Dwi tidak merokok berarti resiko rendah masuk 1 lagi. Kolesterolnya berapa Bu Dwi? Pernah sekali aja, sekali. Lupa, tapi normal. Normal, oke. Saya anggap normal. Kalau kolesterol lebih dari 240, kemudian atau 200 sampai 239 dan resiko rendah adalah di bawah 200 atau normal. Ya jadi kolesterol total, trigliserid, LDL, HDL. Yang saya bilang kolesterol total, trigliserid, LDL ini adalah lemak jahat. High density lipoprotein atau HDL itu lemak baik. Yang kita cari adalah kolesterol totalnya. Kolesterol total kalau normal berarti di bawah 200 berarti masuk yang ke resiko rendah. Bu Dwi ada kencing manis enggak? Enggak kelihatannya ya, aman ya, tidak ada kencing manis. Orang dikatakan kencing manis kalau gula darah puasa lebih dari sama dengan 126, gula darah 2 jam PP, 2 jam setelah makan lebih dari sama dengan 200.
Kalau normal berarti antara 80 sampai 125. Bu Dwi aman. Olahraga nggak Bu? Iya, 1 minggu sekali. Di sini ada katakan malas berarti nggak pernah olahraga. Beberapa kali, kalau rutin itu seminggu 3 kali. Berdasarkan prinsip Cripe. Cripe itu continuous, ajak, ritmik, menggerakkan anggota gerak badan. Olahraga nggak perlu mahal-mahal, ya golep nggak perlu ya, cukup jalan kaki. Ya doa pagi di sini saya Pak siapa itu yang rajin doa pagi itu jualannya cepat banget ya kalau waktu saya di sini. Oh, Pak Mujiono ya. Terus Om Yusak juga ya, Om Isak ya. Om Isak tuh rajin banget tuh kalau pagi doa pagi di sini jualan kaki dari rumah. Terusan Kasiman ya. Saya pernah ikut beliau jualan kakinya cepat banget ya. Nah, dan karena doa pagi di sini Senin sampai Sabtu, berarti yang doa pagi itu olahraganya pasti rutin itu ya, jualan itu ya. Jadi itu ya, makanya mulai besok Senin doa pagi. Ya kalau sudah kepala 6, kepala 7, apalagi yang rambutnya sudah meninggalkan dunia hitam, ya itu harus ya mulai besok pagi doa pagi di gereja ini. Ya kalau bisa jalan kaki. Duduk rumahnya jauh, motor parkir terus jalan bolak-balik sampai itu nanti itu sama dengan olahraga ya. Oke, dietnya ini kelebihan berat badan. Bu Dwi masih lihat ujung sepatunya masih kelihatan? Kelihatan ya. Kalau ujung sepatunya nggak kelihatan berarti itu kelebihan berat badan. Kalau lihat begini, ujung sepatunya kelihatan, itu berarti wetenge nutupi sikil, ya segera bertobat. Itu berarti ada yang kelebihan berat badan, ada yang sedikit kelebihan berat badan. Bu Dwi aman, berat badan normal. Ada riwayat stroke dalam keluarga. Puji Tuhan. Jadi Bu Dwi itu nilainya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 8. Keren banget, tepuk tangan untuk Bu Dwi ya. Silakan duduk ya. Terima kasih sudah tak kerjain. Ya, jadi kalau 6 sampai 8 Anda melakukannya dengan sangat baik dalam mengontrol resiko stroke. Ya Bapak Ibu dan Saudara, saya minta umur 80 saya mati. Ya, minta kan boleh ya sama Tuhan ya. Karena umur manusia. Slide yang pertama saya. Karena umur manusia itu 70 tahun, 80 tahun, kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, maka saya minta 80 tahun aja. Ya, tetapi mati dalam kondisi sehat. Tidak mati dalam keadaan stroke. Karena kalau mati dalam keadaan stroke tuh nggak enak banget. Kalau kena otak kanan maka yang kiri akan lemah. Kalau otak kiri yang kena maka yang kanan akan lemah atau lumpuh. Kalau area broca yang kena dia nggak bisa bicara. Kalau bagian pons yang kena dia semua normal tapi demensia misalnya. Demensia itu pikun, lupa. Ya sampai nggak ngerti nama anaknya, nggak ngerti istrinya, ini istriku apa bukan gitu ya. Ya itu bahaya banget, makanya kita minta sama Tuhan meninggal dalam kondisi yang sehat. Ini yang tadi saya bilang, Kejadian 6 ayat 3, Mazmur 90 ayat 10. Slide saya enggak pernah saya ganti supaya Bapak Ibu dan Saudara mengingat bahwa umur kita terbatas. Next 2 kali. Ya, untuk mengelola supaya tidak terjadi stroke, slide saya juga enggak pernah ganti next. Ya, ini slide saya enggak pernah ganti supaya kita tetap ingat, bukan cuma mengingat saja. Tapi kita bisa melakukan dalam hidup keseharian kita. Ya kalau nilainya 6 sampai 8 tadi aman, Bu Dwi sangat aman sekali dan resiko untuk stroke kecil sekali. Tetapi kalau sudah menghitung di rumah nanti, kemudian masuk ternyata resiko tinggi. Ya skornya 3, ternyata ada darah tinggi, ada kencing manis, merokok. Ya yang bisa diintervensi ini semua bisa diintervensi. Ya oleh karena itu jamu tetap nomor 1 bagi saya, jaga mulut, jangan suka emosi, marah-marah, jengkel. Kemarin ada pasien gak ada faktor resikonya rendah, ternyata berantem sama suaminya, akhirnya stroke. Ya itu hati-hati sekali. Kemudian kalau dia atrial fibrilasi, ya denyut jantung gak normal, segera ke dokter, dihitung aja. Dek 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 gitu ya. Cepat ke dokter. Takutnya atrial fibrilasi. Atrial fibrilasi adalah gangguan termasuk kegawatan di bidang kardiologi atau jantung. Yang merokok harus segera stop merokok. Yang kolesterol harus menurunkan kolesterol di bawah 200. Jamunya jaga mulut, yang saya selalu bilang bajingan. Bayam, jeroan, kacang, gorengan, bajingan dikurangi. Dikurangi itu boleh ya, tapi ojo kerap-kerap.
Sukanya bayem, tiap hari bayem, hati-hati purin pirimidinnya tinggi. Sukanya jeroan, tiap hari jeroan, hati-hati kolesterolnya tinggi. Itu bisa diintervensi. Kemudian diabetes, yang punya kencing manis, gula harus di bawah 200. Yang punya tensi harus di bawah 150. Yang punya kencing manis tadi harus di bawah 200. Yang nggak pernah olahraga, mulai besok doa pagi di gereja. Ya, jalan. Yang muda-muda doa pagi di gereja supaya apa? Mencegah stroke tadi. Yang biasa muda-muda nih bangun tidur langsung surut wis mikir paijo paiman ra kerja ramangan. Ya jadi langsung kerja. Nek saya paijo ndak pakai kutang ya, ndak kerja ndak nyarutang. Ya. Terus jarang jaga pikiran tadi ya, berpikir positif, kemudian jahat jaga hati yang gembira obat yang manjur, semangat yang patah keringkan tulang, kemudian olahraga, kemudian obat-obatan, jangan lupa kalau udah darah tinggi, dok apa kalau saya udah darah tinggi harus minum obat seumur hidup? Saran saya minum saja. Kalau lebih dari sama dengan 150 maka 2 macam, 3 macam atau 4 macam obat atau 5 macam obat anti hipertensi. Tetapi kalau di bawah 150 minum 1 macam obat anti hipertensi, golongan S inhibitor atau golongan ARB, angiotensin receptor blocker sebagai contoh captopril, lisinopril, irbesartan, tan. Gampang ya? Itu kalau di bawah 150. Jadi harus minum obat. Dok nanti ginjalnya kena, tenang aja, dokter akan memperhatikan itu. Pasien-pasien saya urin kreatinin akan saya cek 3 bulan sekali. Ya, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita buka di Alkitab kita. Di dalam Yesaya pasal 44 ayat 1 sampai dengan 8. Saya diberi tema kejadianmu ya, bukan satu kebetulan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kejadianmu bukanlah suatu kebetulan. Saudara hidup sampai hari ini dalam kondisi sehat, itu bukan satu kebetulan. Saudara hidup sampai hari ini dengan utang yang banyak, itu juga bukan satu kebetulan. Saudara hidup dengan penyakit hipertensi, itu juga bukan satu kebetulan. Saya bisa hidup sampai hari ini, itu juga bukan satu kebetulan. Mari kita baca di dalam, saya akan baca untuk Bapak Ibu dan Saudara. Yesaya pasal 44 ayat 1 sampai dengan 8. Tuhan satu-satunya Allah. Tetapi sekarang dengarkanlah hai Yakub hambaku dan hai Israel yang telah kupilih. Beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan dan yang menolong engkau. Janganlah takut hai hambaku Yakub dan hai Yesyurun yang telah kupilih. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku atas anak cucumu. Mereka akan tumbuh seperti rumput di tengah-tengah air, seperti pohon-pohon gandarusa di tepi sungai. Yang satu akan berkata, aku kepunyaan Allah, yang lain akan menyebut dirinya dengan nama Yakub, dan yang ketiga akan menuliskan pada tangannya kepunyaan Tuhan dan akan menggelari dirinya dengan nama Israel. Berfirmanlah Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Siapakah seperti aku, biarlah ia menyerukannya, biarlah ia memberitahukannya dan membentangkannya kepadaku. Siapakah yang menggambarkan dari dahulu hal-hal yang akan datang? Apa yang akan tiba, biarlah mereka memberitahukannya kepada kami. Janganlah gentar dan janganlah takut, sebab memang dari dahulu telah kukabarkan dan kuberitahukan hal itu kepadamu. Kamulah saksi-saksiku. Adakah Allah selain daripadaku? Tidak ada gunung batu yang lain, tidak ada ku kenal. Bapak Ibu dan Saudara, next. Ya, tema penting bagian ini ialah bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang menguasai sejarah. Dan bahwa ia merencanakan untuk mengutus umatnya ke segala bangsa yang akan diberkati melalui Israel. Nabi Yesaya diutus untuk mengajak orang Israel bertobat dari ketidakadilan. Yesaya menyadarkan bahwa mereka harus percaya kepada Allah Israel. Yesaya juga mendorong para pemimpin untuk hidup menurut ajaran Allah. Paling tidak kita di rumah jadi pemimpin keluarga, Yesaya mau kita sebagai pemimpin hidup menurut ajaran Allah. Ia mengingatkan bahwa umat Allah akan celaka dan binasa
kalau tidak mendengarkan Allah. Bapak Ibu dan Saudara, tahun ini adalah tahun naga kayu. Wah, naga kayu, saya senang gitu-gituannya, cuman baca aja sih, tapi nggak percaya ya ramalan. Saya tahun 76, sio saya adalah naga. Yang 86 sionya naga, kemudian tambah 10 lagi, 96 yang lahir 96 ada di sini sionya naga, 76 naga, 66 naga, 56 naga, ada yang 56? Ada yang tahun 56 lahirnya? Naga, ya itu sionya naga. Bapak Ibu dan Saudara, tahun 2024 adalah tahun naga kayu. Wah, kalau yang suka ramalan, tapi saya enggak suka ramalan, saya hanya percaya Tuhan Yesus saja. Amin saudara. Ya ini cuman untuk supaya Bapak Ibu dan Saudara fokus aja sama firman Tuhan pagi ini. Dan tahun ini adalah tahun politik. Ya, dimana kita enggak tahu lah Dokter Aris milih siapa, ya hanya bilik suara yang tahu gitu ya. Nanti saya kampanye salah lagi, saudara. Tapi yang jelas tahun naga kayu 2024 diyakini sebagai tahun yang penuh dengan energi dan inovasi. Ya ada Bitcoin, kripto, dan lain sebagainya ya. Anak-anak muda sekarang itu baru umur 20, 30, kayaknya minta ampun. Ya saya punya saudara dia IT, kemarin dia wawancara pegawainya. Dia di bidang Bitcoin, kayaknya dari Jepang. Bayarannya itu satu jam itu pegawainya 600.000 sekian dolar Amerika pakai dolar. Dia kerja 8 jam. Jadi anak muda kemarin yang diwawancara itu dari Jepang umurnya 23 tahun. Ya 23 tahun, satu hari 8 jam kerjanya dapat 4,8. Kalau dihitung 1 bulan udah 120 juta. Jadi spesialis penyakit dalam tiap menit ditelepon ya. Tadi pagi jam 2 pagi dari ICU telepon. Dokter Aris pasiennya megap-megap gitu ya. Ya disyukuri dapatnya seberapa pun. Tapi saudara yang terkasih di tahun 2024 ini adalah tahun inovasi. Kita harus berinovasi. Dilansir dari halaman Cina Highlight, naga melambangkan kekuatan. Jadi orang yang sionya naga seperti saya kuat. Oh tadi saya, Dokter Aris lincah tetap ya. Ya piye Pak Ijora nganggo kutang, ra kerja ora nyar utang. Nek ra lincah sapa sing bayar utangku? Jadi harus lincah, satset, nggak tahu itu siapa, nomor 1, 2, apa 3 nggak ngerti ya. Pokoknya kita harus satset di tahun ini. Naga melambangkan keluhuran, kehormatan, keberuntungan dan kesuksesan. Karena diyakini menentang Tai Sui, yaitu dewa zaman, sio naga terdapat tantangan dan kesulitan yang dihadapi. Wah ini tahun naga ini. Saya rasa kesulitan itu bukan tahun naga aja ya, setiap tahun ada kesulitan pastinya. Tergantung kita menyikapinya. Makanya apa yang terjadi pada Bapak Ibu dan Saudara serta saya itu adalah bukan suatu kebetulan. Bagi ini firman Tuhan mau mengajak kita ke sana. Selain naga kayu terdapat sio yang juga enggak beruntung tahun ini katanya, yaitu sio kambing, sio anjing, kerbau dan kelinci. Ini enak semua jadi sate soalnya. Ya, kalau B2 itu saya mentah haram, kalau matang harum ya. Ya ini Bapak Ibu, ini di warning ini. Sio-sio ini hati-hati tahun 2024. Kamu akan mengalami kesulitan, katanya begitu. Tahun 2023 perasaan saya buka juga sio yang ini mengalami kesulitan. Istri saya itu ular kalau nggak salah. Anak saya monyet api, katanya monyet api kesulitan. Enggak itu Adriela enggak pernah kesulitan tuh seneng wae sini. Bocah 7 tahun ora mikir ya sione meh monyet api meh opo lah. Ya, tetap aja sehat sampai hari ini. Bapak Ibu dan Saudara ini cuman untuk sekedar ice breaking namanya ya. Apapun bisa terjadi di tahun naga kayu, apapun bisa terjadi di tahun politik ini. Tapi Bapak Ibu dan Saudara, satu hal yang pasti di tahun ini adalah kejadianmu bukanlah suatu kebetulan. Apa yang terjadi di tahun 2023 itu bukan satu kebetulan. Kalau kamu sedang bisnismu naik bukan satu kebetulan. Kalau kamu sedang jatuh itu juga bukan satu kebetulan. Saudara, kita hidup karena rencana Allah. Mulai dari kandungan, ya kita nggak bisa milih kita mau lahir di kandungannya siapa. Dokter saya ini miskin terus dokter nyesel saya lahir di ibu saya. Nggak bisa saudara.
Saudara bisa hidup hari ini juga bukan satu kebetulan. Saudara sehat, saudara sakit, saudara susah, saudara senang, itu bukan satu kebetulan. Tetapi itu semua dalam rencana Allah di dalam Yeremia pasal 29 ayat 11. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tahun lalu ada yang kena stroke, tahun lalu ada yang kena jantung, tahun lalu ada yang bangkrut, tahun lalu ada yang ini dan itu dan lain sebagainya. Tetapi itu semua dalam kendali Tuhan. Semua dalam rencana Tuhan. Kadang kita baru sadar setelah bertahun-tahun berikutnya. Sama seperti saya ketika tanggal 28 September tahun 96 saya dirampok oleh 3 perampok. Saya harus lumpuh 4 hari, saya protes sama Tuhan. Tuhan, aku kurang apa toh? Aku sudah melayani Tuhan di usiaku muda, aku sudah jadi ketua pemuda kota Semarang, aku sudah jadi seksi musik di gereja, aku sudah jadi sekolah minggu, kurang apa toh aku Tuhan? Tapi setelah berkembangnya waktu saya menyadari itu bukan satu kebetulan. Setelah lulus dokter saya mengambil master teologi, bukan master administrasi rumah sakit Mars atau manajemen atau MPH supaya saya jadi direktur dan lain sebagainya, tidak. Setelah dokter saya merasakan kasih Tuhan, saya masuk master teologi. Sampai hari ini melayani. Bukan satu kebetulan saudara. Semua ada dalam kendali Tuhan. Rancanganku bukan rancanganmu, rancanganku adalah rancangan damai sejahtera. Dan kita hidup hari ini dengan satu tujuan, yaitu memuliakan Allah. Amin saudara. Simpel kok khotbah pagi ini dari Yesaya pasal 44 ayat 1 sampai 8, hanya 2 saja. Yang pertama bahwa saudara dan saya hidup untuk memuliakan Allah. Next. Kenapa kita harus memuliakan Allah? Di dalam Yesaya pasal 44 ayat 1 sampai 8 tadi jelas disebutkan karena Tuhan satu-satunya Allah. Amin saudara. Saya tuh bersyukur jadi orang Kristen. Kapan lagi kita mau pakai baju bagus-bagus, rapi-rapi. Orang Kristen tiap minggu. Oh api-api, keren-keren. Walaupun nanti kembali ke ladang. Ya nyemprot, meneh gitu ya. Minggu hura-hura lagi memuji Tuhan. Saudara, saya menjadi orang Kristen karena saya percaya Tuhan satu-satunya Allah. Dia adalah Yehova Jireh yang menyediakan. Ketika engkau kekurangan itu bukan satu kebetulan, tetapi supaya engkau memuliakan Allah. Karena Allah yang engkau sembah adalah Yehova Jireh yang selalu menyediakan. Amin. Jadi kalau tahun ini 2024 naga katanya susah hidupnya, ya sudah dinikmatin aja. Mungkin tahun 2024 pasien saya jadi sedikit, sehingga pendapatnya sedikit, ya dinikmati aja. Mungkin saya suruh istirahat sama Tuhan, supaya saya tetap sehat. Saya bisa sampai pada kerinduan saya umur 80 tahun. Saudara harus memuliakan Allah, kenapa? Karena Dia Yehova Rafa. Dia Tuhan yang menyembuhkan. Ya tahun 2024 semua orang lah pasti sakit, nggak ada yang sakit. Saya kemarin sehat-sehat pagi-pagi, tahu-tahu ini udah tadi malam kasih ibadah komsel, saya kasih firman, pulangnya batuk terus. Tadi pagi puji Tuhan, Kak Abdiel kasih teh. Ya, saya minum, puji Tuhan ini nggak batuk sampai sekarang. Bukan satu kebetulan. Tuhan mau saya bilang apa? Engkau adalah Yehova Jireh yang menyembuhkan aku. Tadi di bangku saya cuma bilang, Tuhan jangan sampai suaraku hilang. Tuhan jangan sampai batuk. Ini kok enggak ya. Sampai sekarang masih terasa enggak kering saudara. Apa yang terjadi pada saudara bukan satu kebetulan. Ketika saudara sakit, saudara diminta Tuhan untuk tetap memuliakan Tuhan. Untuk tetap memuliakan Allah. Untuk tetap percaya kepada Allah karena Dia adalah Yehova Rafa. Tuhan yang menyembuhkan. Saudara, ketika engkau bingung menghadapi jalan yang sulit, ya, Dia adalah Yehova Nisi. Dia adalah Tuhan panji-panji saudara. Panji itu untuk memberi petunjuk ya. Waktu saya ke Holy Land itu guide kita pasti bawa ini ya, bendera kecil segitiga Indonesia gitu ya. Kita ngikutin dia terus. Sama saudara, ketika engkau kehilangan arah dalam kehidupan keluarga engkau, namanya keluarga ya, kadang berantem, naik turun ya kehidupan rumah tangga itu. Pekerjaan juga naik turun.
tingkah engkau salah arah, engkau pergi ke orang pinter, ke dukun. Kenapa dukun disebut orang pinter? Saya selalu bilang karena yang datang orang bodoh. Bener ya? Iya, kalau sakit ya ke dokter, bukan ke dukun. Ya, kalau kesulitan ekonomi ya bukan ke dukun, kesulitan ekonomi kepada Tuhan. Wong dia adalah Yehova Nisi, dia adalah Yehova Jireh yang menyediakan. Saudara, Yehova Amkades, Tuhan yang menguduskan, Tuhan yang membuat kudus. Ketika saudara hidup dalam dosa di tahun 2023, saudara harus tahun ini 2024 saudara harus memuliakan Allah. Kenapa? Tuhan akan menguduskan saudara. Itu tanggal 31 Desember ngitung dosa saya ki apa ya akeh banget. Kok luwih akeh dosane ya? Dapat nilai 11 dari 100. Ya, enggak susah, cuma dapat 1 yang apiki, liyane 99% dosa tok uripku. Tapi jangan khawatir saudara. Ketika kamu mengaku dosamu kepada Tuhan, Dia adalah Allah yang setia. Dia adalah Allah yang adil. Dia akan meluruskan jalanmu saudara. Amin. Karena Dia adalah Mkades. Dia yang menguduskan. Dia adalah Yehova Shalom. Tuhan itu pemberi keselamatan. Shalom, Dia memberi damai sejahtera. Shalom, Dia memberi damai sukacita. Kenapa saudara harus memuliakan Allah? Ketika saudara mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, saudara harus tetap memuliakan Allah karena Dia Yehova Shalom. Next, Dia adalah Yehova Elohim, Tuhan Allah. Sebuah perpaduan antara nama Allah yang unik Yahweh dan kata dasar Tuhan menunjukkan Ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Kenapa kita harus memuliakan Allah? Kejadianmu bukan satu kebetulan. Engkau ada di dunia ini cuma satu tujuannya, memuliakan Allah. Kenapa Allah dia harus dimuliakan? Dia adalah Yehova Elohim. Dia adalah Allah segala Allah. Dia adalah Yehova Sukenu, Tuhan keadilan kita. Ketika kita dalam satu pekerjaan, jangan salah ya, di tahun 2023 itu ada yang gaya katak kalau di pekerjaan. Di tahun 2024 mungkin gaya katak sama gaya bebas. Gaya katak itu ke atas menjilat, ke samping ngikut, ke bawah ngidak, baru bisa lompat. Bener ya? Pekerjaan, usaha apapun, di gereja aja banyak yang gaya katak. Ngopo to neng gereja ini golek opo? Nek golek 5 huruf itu gampang. 5 huruf itu HEBAT hebat, KEREN keren, SUGEH sugih gitu ya, gampang. Rajin neng gereja dapat hebat, keren, sugih. Enggak usah lah jilat-jilat. Apalagi gaya bebas ya wis keliling nendangi kabeh gitu ya. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kadang kita enggak dapat keadilan di satu tempat. Tapi yakinlah, Yehova Sitkenu, Dia adalah Allah yang memberi keadilan sama kita. Yehova Rohi, Tuhan adalah gembalaku. Yehova Sama, Tuhan hadir di situ. Yehova Sabot, Tuhan semesta alam. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, itu alasan kita memuliakan Allah. Ya, jadi kalau ada kesulitan apapun, ingat Allahmu itu luar biasa. Dia Allah yang menjadi gembala saudara. Dia Allah pencipta alam semesta. Dan yang jelas Dia adalah Allah Immanuel. Allah yang menyertai kehidupan saudara dan saya. Dia ada di depan saudara, Dia ada di belakang saudara, Dia ada di samping saudara, Dia ada di kanan kiri saudara, di atas saudara, di bawah saudara. Dia selalu ada. Ketika banyak orang meninggalkan saudara, itu bukan satu kebetulan. Ya, itu suatu kejadian di mana kita harus tetap ingat bahwa Allah ada bersama kita. Amin saudara. Saudara yang terkasih, yang kedua, kejadianmu bukan satu kebetulan, tetapi semua dalam rencana dan kendali Tuhan, supaya saudara dan saya memuliakan Allah. Tema ini diambil dari buku Rick Warren 40 hari. Ya, saya kebagian yang hari keberapa ini. Saya cari buku saya, kemarin kelihatannya ada Rick Warren ini, saya pelajari waktu saya sekolah di Sekolah Teologi Baptis Indonesia. Tetapi saudara, yang kedua, Anda diciptakan itu untuk memuliakan Allah. Konkretnya adalah next. Saudara, next adalah Yesaya pasal 33 ayat 15 sampai 16. Saudara diciptakan oleh Allah dengan tujuan memuliakan Allah. Yang kedua,
Konkretnya adalah saudara harus hidup dalam kebenaran. Betapapun sulit di tahun 2024 untuk saya sebagai yang punya Sionaga, enggak masalah saya. Saya enggak urusan, saya itu prinsipnya apa, kamu jangan khawatir di dalam Matius pasal 6 ayat 34. Jangan kamu khawatir kesusahan sehari untuk sehari, yang besok urusannya Tuhan. Yang besok itu misteri kehidupan. Tetapi Anda harus ingat bahwa besok Anda mati. Sehingga yang saudara harus lakukan hari ini adalah hidup sesuai dengan firman Tuhan. Orang yang hidup dalam kebenaran, yang berbicara dengan jujur, yang menolak untuk hasil pemerasan, yang mengebaskan tangannya supaya jangan menerima suap, yang menutup telinganya supaya jangan mendengarkan rencana penumpahan darah, yang menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan. Dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi. Bentengnya ialah kubu di atas bukit batu, rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Yang saudara perlu lakukan di tahun 2024 ini adalah hiduplah dalam kebenaran. Amin saudara. Tahun 2004 ngapusi, tahun 2023 ngapusi ya selingkuh, kasar sama suami, kasar sama istri. Tahun 2024 Tuhan mengajak kita hidup dalam kebenaran. Hari ini Yesaya semua aja supaya gampang ngingetnya. Ya. Ayat 8, janganlah gentar dan janganlah takut sebab memang dari dahulu telah kukatakan dan kuberitahukan hal itu kepadamu, kamu adalah saksi-saksiku. Adakah Allah selain daripadaku? Tidak ada gunung batu yang lain, tidak ada ku kenal. Hanya Tuhan Yesus saja. Satu-satunya Allah yang patut kita sembah. Respon saudara dan saya, hiduplah dalam kebenaran. Kalau Anda tidak jujur di tahun lalu, berusahalah jujur untuk di tahun ini. Saudara, kalau Anda orang yang kejam di tahun 2023, saya tuh kadang ya pengen kejam saudara. Ya saya pernah cerita, ya kemarin ada pasien, penjual jeruk. Ya, saya dengar yang lain tuh sekilo cuma 10.000. Giliran saya datang, dokter masih ingat saya? Oh masih, saya tuh pasien dokter loh dok. Oh iya, puji Tuhan sehat gitu ya. Saya beli jeruknya ya 2 kilo aja. Lagi pengen jeruk, oh iya dokter berapa? 30.000 dokter gitu. Yang liya 10.000, 30.000 ya. Oh deloki wae kowe nek lara. Saudara bener ya, seminggu kemudian lara. Sakit keruko. Wiki ya, liyane 10.000 aku kayak 30.000 ya. Kurang ngajar tenan ya. Saudara, tak kasih obat yang mahal ben. Biasanya pasien tuh nek yang orang-orang enggak punya itu tak gratis sih. Hari ini tidak ada gratis untukmu. Sorry ya gitu ya. Ya udah akhirnya saudara tak tarik sing larang gitu ya. Ini tak pikir-pikir ini obat. Cuman batuk pilek flu. Wis kayak 400 atau 500.000 ben kapok gitu ya. Ya enggak bisa saudara. Ya tetap tak tulis free. Membayar obat tok 50.000. Saudara jangan jadi orang yang kejam di tahun 2024 ini. Walaupun kita sering gak dapat keadilan ya. Tadi ya kita sudah berbuat baik. Orang itu malah jahatnya minta ampun. Ya. Saudara Yehopa, Saman, Yehopa, Rohi, Yehopa, Sitkenu, dia yang memberi keadilan. Dia Tuhan gembala kita. Ya pesan yang boleh dibawa pulang oleh Bapak Ibu dan Saudara, yang terakhir slide terakhir, Tuhan adalah satu-satunya Allah. Ini merupakan sebuah doktrin yang sangat penting untuk kita pahami. Sebab segala sesuatu adalah dimulai dari Allah dan oleh Allah dan kepada Allah. Roma pasal yang ke-11 ayat 39. Dialah pencipta langit dan bumi dan segala yang ada di dalamnya. Dialah satu-satunya yang berkuasa dan yang menentukan hukum-hukumnya. Dialah penyelamat dan penebus umat kepunyaannya. Di dalam dunia ini hanya ada satu Allah yang penuh kasih, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin saudara. Dia rela datang ke dunia untuk menyelamatkan saudara dan saya. Saudara diciptakan sebagai objek istimewa dari kasih Tuhan. Menciptakan saudara agar ia dapat mengasihi saudara. Luar biasa. Ini adalah suatu kebenaran untuk mendasari hidup saudara dan saya. 2024 ini jangan takut menghadapi tahun-tahun politik, menghadapi Sionaga yang katanya kambing, naga, babi, kelinci itu hidupnya susah, ya mengalami kesulitan, jangan takut.
Tugas Anda satu, apapun yang bisa terjadi di tahun naga kayu ini, satu hal yang pasti di tahun ini adalah kejadianmu bukanlah satu kebetulan, semua ada dalam kendali Tuhan. Amin saudara. Hiduplah dalam kebenaran dan saudara akan menuai keberhasilan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat tahun baru 2024. Kita akan bangkit berdiri. Kita akan rasakan kasih Tuhan yang begitu luar biasa sepanjang tahun 2023, saudara. Jangan menganggap tahun 2023 ketika Anda mengalami kesulitan karena Tuhan jahat, tidak. Tuhan baik. Kita angkat pujian Bapa yang kekal. Silakan Bapak Ibu tunduk kepala, kita akan berdoa. Singer WL akan mengangkat pujian Bapa yang kekal.